Pesta pernikahan di Kali Adem Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus digelar di tengah air rob yang merendam pemukiman warga. Lokasi hajatan yang tenda dan pelaminannya terendam, pesta tetap berlangsung meriah. Sejumlah tamu dan keluarga mempelai berjoget ria saat sesi hiburan. Meski demikian, banjir membuat tamu yang datang menjadi berkurang. Banjir di bulan Juni ini sudah ketiga kalinya. Warga berharap pemerintah mencari solusi menangani banjir di kawasan Kali Adem Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri motor dan ponsel adiknya di Keramat Jati, Jakarta Timur dan uangnya untuk berjudi online. Pelaku sebelumnya telah meminta untuk meminjam uang namun tidak diberi. Pria berusia 24 tahun ini hanya tertunduk usai diringkus polisi Keramat Jati, Jakarta Timur karena terbukti mencuri 3 buah ponsel dan 1 unit sepeda motor jenis Matic milik adik kandungnya di Bandung, Jawa Barat. Awalnya pelaku meminjam uang kepada adiknya, namun tidak diberi. Secara diam-diam, pelaku mencuri motornya yang terparkir di dalam rumah di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku menjual di sebuah akun marketplace. Diduga pelaku menggunakan uang untuk bermain judi online. Jual apa? Judi online ini mungkin ya. Secepat itu juga dia menjual barang bukti dengan uang hasil curian habis. Ini kita dalamin rekan-rekan ya. Apakah dia bermain judi online dan lain-lain ya. Kita tahap penyelidikan kembali. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral, seorang istri yang tengah memeluk anaknya dianiaya suaminya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang nenek tewas dianiaya cucunya. Seorang wanita terduduk di jalanan perkampungan sambil memeluk anaknya di jalan perkampungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga dianiaya setelah mendapati suaminya selingkuh. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di sekujur tubuhnya, bahkan keningnya benjol. Setelah diunggah ke media sosial, video ini viral dan ramai mendapat kecaman warganet. Selain dugaan perselingkuhan, masalah ini juga dipicu masalah ekonomi. Mesti ke kepala, tapi nggak tahu kok kemarin sampai ke badan-badan ini. Soalnya saya kan sempat gini sambil gendong anak saya itu yang ada di video itu. Usia berapa tahun itu? Itu 3,5 tahun. Itu keningnya dipukul atau gimana? Iya, dipukul. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh korban. Sementara itu, korban kini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang gadis di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual dan disekap selama 5 hari oleh pacarnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu juga di Makassar, pemirsa, 2 pria menjual video porno anak di bawah umur setelah berpura-pura jadi pacar korban. Polisi menangkap seorang remaja yang diduga pelaku kekerasan seksual dan penyekapan di Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Total ada 5 orang yang ditangkap polisi terkait kasus itu. Mereka dilaporkan keluarga korban Haye 15 tahun yang mengaku dilecehkan dan disekap selama 5 hari. Kelima pelaku dibawa ke Mapolsek Tamalan Rea guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Korban dijemput salah satu pelaku kemudian dicekoki obat hingga tak sadarkan diri. Kemudian dilakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Artinya yang menjemput ini teman dari pacar korban, Bang ya? Betul, jadi teman pacarnya mengatakan bahwa ditunggu pacarnya di lokasi sehingga anak korban ini menurut, dan setelah sampai di sana pelaku dari pacarnya sendiri melakukan kekerasan seksual. Saat ini kelima pelaku telah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Dua tersangka penyebar dan penjual video porno adalah RYP 18 tahun, seorang karyawan swasta asal Magelang, dan ASF 23 tahun,
mahasiswa asal Bangka Belitung. Keduanya ditangkap atas laporan korban ke polisi beberapa waktu lalu. Kedua tersangka mendapatkan video dengan berbagai cara, selain dari sindikat perdagangan video porno, juga dari para korban langsung. Selanjutnya video dipromosikan melalui media sosial. Polisi mengamankan berbagai barang bukti diantaranya handphone dan screenshot video-video asusila, serta 2.500 video pornografi anak dari berbagai daerah dan negara. Memulai melakukan jual beli foto dan video asusila atau pornografi anak sejak bulan Juni 2023. Kemudian tersangka menggunakan Instagram dengan nama user @orangtuanakal_community untuk melakukan promosi channel Telegram dan Potato Chat. Tersangka masuk ke sindikat yang menyebarkan pornografi dari beberapa negara, yang mana motif dari tersangka ini adalah ekonomi, tujuannya untuk dijual. Dalam aksinya, tersangka menawarkan masuk grup channel dengan biaya Rp500.000 kepada para anggota yang tertarik bergabung. Kini jumlah anggota telah mencapai 1.100 orang. Melalui penjualan video porno anak ini, para tersangka bisa meraup untung sekitar Rp10 juta per bulan. Tersangka terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Barat, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Diduga pesta miras di dekat masjid hingga memicu keributan. Dua pemuda di Jember diamuk massa. Beruntung aksi massa tidak sampai anarkis dan langsung dilerai warga. Video amatir memperlihatkan dua pemuda yang diduga terpengaruh minuman keras berbuat onar di sekitar Masjid Besar Kecamatan Kencong, Jember. Bahkan anak-anak muda tersebut terlibat kekerasan dengan sejumlah warga. Warga lainnya yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai dan meminta anak-anak muda tersebut pulang dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut warga, sejauh ini lokasi tersebut sering dijadikan tongkrongan anak-anak muda, bahkan sampai jelang subuh. Sangat disayangkan dan berharap tidak terulang lagi kejadian seperti itu, dan pihak keamanan lebih intensif lagi. Sangat disayangkan sih, apalagi di daerah masjid ya. Di Tengarai ada anak mabuk yang melakukan sepatutnya yang tidak dilakukan, lalu diamuk oleh massa karena satu kejengkelan tertentu yang tak bisa dihindari. Tokoh masyarakat Muhammad Kholili mengingatkan peran orang tua dan masyarakat menjadi penting agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.